Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Krisnala Syafira dari kelas Sastra Indonesia B Stambuk 2022 Universitas Negeri Medan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah aliran linguistik. Saya Yesa Sinaga. Di sini saya akan memaparkan materi tentang linguistik aliran Praha. Linguistik aliran Praha. Aliran Praha merupakan salah satu aliran linguistik. Aliran ini lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1926 oleh para linguis atau aliran bahasa di Cekoslovakia. Aliran ini dianggap sebagai sambungan terpenting dari strukturalisme yang dikembangkan oleh Karl Bühler. Karl Bühler meneruskan apa yang telah diajarkan oleh bapak linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Sejarah berdirinya linguistik aliran Praha. Linguistik aliran Praha sebenarnya lahir dan dimulai dari asumsi-asumsi Ferdinand de Saussure yang terkenal di kalangan linguis modern. Dari asumsi-asumsi tersebut, beberapa ilmuwan bahasa melakukan modifikasi ke bentuk yang berbeda dengan konsep yang lebih matang. Aliran Praha ini yang juga dikenal dengan sebutan lingkaran linguistik Praha atau Pražský linguistik kroužek atau Cercles linguistik de Prague merupakan aliran yang dipelopori oleh beberapa sarjana bahasa, yaitu Bohuslav Varanek, Vilém Mateus, Jan Rybka, Bohumil Hanka, dan Roman Jakobson. Tokoh-tokoh tersebut melahirkan sebuah karya bersama yang dikenal sebagai Thesis Présentée au Premier Congrès International de Linguistique à La Haye par R. Jakobson dan Kaszkiewicz dan V. Mateus avec Bali et Skhehe. Pandangan teori linguistik aliran Praha. Secara garis besar, linguistik aliran Praha menitik beratkan pada beberapa kajian bahasa sebagai berikut. Pertama, fonologi, yaitu studi kajian bahasa mengenai pola bunyi yang memiliki arti fungsional. Yang kedua, konsep perspektif kalimat secara fungsional, yaitu pendekatan dengan orientasi fungsional terhadap interpretasi linguistik. Ketiga, kajian fungsi estetika bahasa dan perannya dalam kesusastraan. Keempat, kajian fungsi bahasa baku dalam masyarakat modern. Pertama, menurut Karl Bühler, bahasa merupakan suatu sistem tanda dan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan atau pemikiran kita kepada orang lain, baik dengan lisan, tulisan, maupun isyarat. Menurutnya, bahasa ditinjau menjadi 3 aspek, yaitu penutur atau pembicara, penanggap, tutur atau lawan bicara, dan objek yang menjadi bahan pembicaraan. Pandangan teori linguistik aliran Praha. Kedua pandangan dari ahli linguistik aliran Praha yang bernama Nikolai Sergeyevich Trubetskoy, dia menggunakan pembedaan 3 fungsi bahasa, yaitu fungsi ekspresif dari si pembicara, fungsi eval pada si pendengar, dan fungsi referensi pada suatu keadaan tertentu atau representasi keadaan. Ketiga fungsi ini merupakan fungsi fonologi. Ketiga pendapat salah satu linguis aliran tersebut yang bernama Roman Osipovich Jakobson, ia berpendapat bahwa bunyi ujaran ditandai dengan memberikan sejumlah parameter pembeda dan mandiri atau semi mandiri. Parameter tersebut dibagi menjadi 3 aspek, yaitu parameter artikulasi tinggi rendahnya kedudukan, parameter artikulasi lidah pada skala depan dan belakang, serta parameter artikulasi kedudukan langit-langit belakang pada vokal dan konsonan berupa nasal dan oral.
Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Kalian bisa lihat PPT di atas. Di sini kita membahas tentang keunggulan aliran linguistik Praha. Aliran Praha ini menganalisis bahasa secara lebih komplit dan tuntas. Misalnya menganalisis bahasa, baik pada periode-periode tertentu secara sinkronis atau secara bersamaan, maupun pada awal munculnya suatu bahasa. Berkembangnya suatu bahasa dan matinya suatu bahasa disebut analisis yang bersifat diakronik. Oke, next ke slide selanjutnya. Nah, selain memiliki keunggulan, tentunya aliran linguistik Praha ini juga memiliki kelemahan. Di sini kita akan membahas kelemahan aliran linguistik Praha. Kelompok Praha membahas semua unsur-unsur bahasa, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Tetapi yang lebih menonjol adalah hanya di bidang fonologi. Kenapa ini disebut kelemahan? Karena mungkin di antara semua unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, kenapa hanya dia berfokus atau menonjolnya pada bidang fonologi, tidak keseluruhannya? Berarti yang hanya fokus pembahasannya ini atau fokus analisis bahasanya ini, dia hanya kepada fonologi, bukan yang lainnya. Makanya itu disebut dengan kelemahan. Nah, ke slide selanjutnya kita membahas tentang ciri utama aliran linguistik Praha. Yang pertama, menggabungkan dan merevisi dua kekuatan bahasa pada abad ke-19, historial linguistik dan linguistik berperspektif sosial atau Humboldtian. Yang kedua, menempatkan bahasa sebagai alat fungsional dalam tindak komunikasi. Dan yang terakhir, any item of language, syntax, word, morpheme, phoneme, each. Is it solely because it serves some purpose, because it's a some function, mostly that of communication, equal to subson 1980. Oke, ke slide selanjutnya. Di sini ada fungsi-fungsi bahasa aliran Praha. Yang pertama, adanya gravitasi ke arah bahasa praktis atau situasional yang mempertimbangkan unsur-unsur ekstralinguistik atau di luar linguistik seperti bahasa isyarat. Yang kedua, adanya gravitasi ke arah bahasa teoretik atau formulation yang bertujuan untuk membentuk keseluruhan yang lengkap. Nah, tadi adalah pembahasan sekilas tentang aliran linguistik Praha. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Aliran Praha merupakan salah satu aliran linguistik yang pandangannya bermuara pada pandangan Ferdinand de Saussure. Dengan demikian, aliran ini merupakan pengikut Ferdinand de Saussure. Aliran ini lahir pada tanggal 6 Oktober 1926 di Cekoslovakia. Tokoh aliran ini antara lain Karl Bachler, Willem Matthesius, Prince Nikolai, Sergeyich Strubeck, André Martin, Roman Jakobson, Vaclav Hartmanning, dan Rebecca. Terakhir ada Bohumil Trpka. Pandangan-pandangan aliran Praha terhadap kajian ilmu bahasa atau linguistik adalah: yang pertama, aliran ini memfokuskan pandangannya pada fungsi-fungsi bahasa. Dan yang kedua, fungsi bahasa yang dimaksud secara garis besar adalah fonologi, perspektif kalimat, estetik, dan bahasa baku. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.